Bab 2089. Benih di angin senja. Lokasi: sebuah planet kecil di sektor paling tenang benua astral abadi bernama planet Serenity. Di luar angkasa, sinar cahaya yang membawa Wang Lin dan Li Muan melintasi nebula, melewati reruntuhan bintang-bintang tua, dan akhirnya melambat di depan sebuah planet berwarna biru kehijauan. Planet itu tidak memiliki cincin, hanya satu bulan yang mengitari dengan setia. Udara terasa murni, dan aura spiritualnya tipis, namun menyegarkan sempurna untuk kehidupan yang tenang, bukan untuk kultivasi gila-gilaan. Di sana, kata Wang Lin, suaranya lembut. Dia menunjuk ke sebuah benua yang dipenuhi bukit-bukit hijau dan danau yang berkilauan seperti permata. Li Muan memandang pemandangan itu, matanya berbinar, seperti lukisan. Mereka turun seperti dua helai daun, mendarat di tepi sebuah danau di mana bunga-bunga lotus bermekaran. Sebuah pondok kayu sederhana sudah berdiri di sana, seolah-olah sudah menunggu. Kau yang membangunnya? Tanya Li Muan tersenyum. Aku dan avatar pembantaianku, 500 tahun yang lalu, dalam sebuah mimpi, jawab Wang Lin. Matanya menerawang sejenak. Dia merasakan kehampaan di tubuhnya di mana kesadaran avatar itu dulu berada. Kini, semua kenangan, semua rasa sakit, semua pembantaian, itu telah sepenuhnya menyatu dengannya, menjadi bagian dari dirinya yang utuh. Kehidupan pertama. Hari-hari berlalu dengan tenang. Wang Lin tidak lagi mengenakan jubah kultivator, tetapi pakaian linen sederhana. Dia memancing di danau, berkebun di belakang pondok, dan terkadang mengukir patung kayu kecil. Li Muan menjahit, memasak, dan merawat bunga-bunga liar yang dia kumpulkan. Senyumnya semakin sering menghiasi wajahnya. Dan bayangan pucat yang tersisa dari tidur panjangnya mulai memudar, digantikan cahaya kehidupan. Suatu sore, saat mereka duduk di beranda menikmati teh yang dibuat dari bunga lokal, Li Muan akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di hatinya. Wang Lin, di taman itu, setelah permainan catur, kau bertanya, apakah kamu mengerti? Dan pria berjubah abu-abu itu menjawab, aku mengerti apa yang kau pahami, dan apa yang dia pahami. Wang Lin menurunkan cangkirnya, matanya memandang ke arah bulan yang mulai terbit. Papan catur itu adalah alam semesta 4 alam, ujarnya perlahan. Setiap bidak hitam dan putih adalah alam semesta, galaksi, benua, takdir, makhluk hidup. Selama ini, kita semua avatar pembantaianku, All-Seer, bahkan mungkin orang berjubah abu-abu itu, berpikir kita adalah pemain, orang yang duduk dan menggerakkan bidak. Dia berhenti sejenak, menatap Li Muan. Tapi dalam gerakan terakhir, saat aku menaruh Heaven Defying Beatku di papan, aku melihat kebenarannya. Kita bukan pemain, kita adalah bidaknya. Bahkan pria berjubah abu-abu itu, sang penjaga, hanyalah bidak hitam terkuat yang diberi ilusi menjadi pemain. Li Muan terkesima. Lalu, siapa pemain sebenarnya? Wang Lin mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya yang biasa itu. Itulah pertanyaannya. Pemainnya mungkin sudah pergi, atau mungkin tidak pernah ada. Atau mungkin permainannya sudah berakhir sejak lama, dan yang kita alami hanyalah gemah dari gerakan terakhir yang masih bergetar. Dan yang dipahami pria berjubah abu-abu itu, dia akhirnya mengerti bahwa tugasnya sebagai penjaga adalah ilusi. Bahwa kebebasan sejati adalah dengan berhenti menjaga papan yang sudah tidak dimainkan siapapun. Saat bidak putihku aku memilih untuk pergi, bidak hitamnya dia pun bebas. Li Muan terdiam, mencerna kedalaman maknanya. Jadi, kita sekarang benar-benar bebas? Wang Lin tersenyum, tapi ada kilatan yang sangat dalam dan tua di matanya. Bebas dari permainan itu ya, tapi apakah kita bebas dari sesuatu yang menciptakan papan itu? Itu yang belum kita tahu. Gangguan dalam kedamaian. Kedamaian itu berlangsung selama 3 bulan bumi. Suatu malam, saat Wang Lin sedang memandangi bintang-bintang, dia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah konstelasi yang seharusnya tetap diam, tiba-tiba berkedip dengan pola yang tidak alami, seperti kode. Keesokan harinya, saat Li Muan pergi ke pasar di desa terdekat untuk membeli benang, seorang pedagang tua yang tidak dikenalnya menyodorkan sebuah gulungan lukisan. Ini untuk tuan yang tinggal di danau, katanya dengan senyum tanpa arti. Li Muan membawanya pulang. Wang Lin membuka gulungan itu. Isinya bukan lukisan, tetapi peta kosmik yang sangat detail, menandai lokasi benua astral abadi, dan planet mereka dengan titik merah terang. Di sudutnya, ada sebuah stempel segel spiritual yang samar, membentuk pola 7 titik yang sangat familiar bagi Wang Lin. Pola 7 bintang dari alkemi Sovereign yang dia bunuh dahulu kala. Tapi itu mustahil. Rohnya sudah ditelan, dihancurkan, dilenyapkan dari semua siklus reinkarnasi. Kecuali ada pencatatan dari setiap peristiwa besar di alam semesta ini yang disimpan di suatu tempat dan ada yang mengaksesnya.
Wang Lin menggenggam gulungan itu, dan kertas itu seketika menjadi abu, tapi ekspresinya berat. Kedamaian ini, apakah dia sedang diobservasi? Pertemuan dengan sang pewaris. 2 hari kemudian, seorang tamu tak terduga datang. Seorang pemuda dengan aura Foundation Establishment terbang dengan payung magis yang goyah, mendarat dengan canggung di depan pondok. Wajahnya polos, berkeringat. Salam senior. Pemuda itu membungkuk dalam-dalam. Aku dikirim oleh guru. Ini surat untukmu. Dia mengulurkan sebuah surat bersegel lilin biasa. Wang Lin menerimanya. Segelnya pecah, dan sebuah suara terdengar langsung di benaknya, suara yang pernah dia dengar di ruang hampa setelah pertandingan catur. Suara Olsir berjubah abu-abu. Rekan Wang Lin, maaf mengganggu ketenanganmu, tapi sesuatu yang menarik telah terjadi. Sebuah retakan muncul di batas alam selatan Four Realms. Dari dalamnya, keluar sisa-sisa jiwa yang membawa aroma dao yang asing, dan mereka menyebut namamu. Jika engkau tertarik, titik koordinat ada di balik surat ini. Ini bukan paksaan, hanya undangan dari sesama bidak yang penasaran. Surat itu kemudian terbakar sendiri, meninggalkan sebuah kristal kecil yang memproyeksikan peta bintang dan sebuah koordinat yang berdenyut. Pemuda itu tampak ketakutan. Ji guruku bilang, senior pasti punya jawaban. Siapa gurumu? Tanya Wang Lin. Dia menyebut dirinya pemulung nasib. Dia tinggal di Nexus of Forgotten Timelines. Wang Lin mengangguk perlahan. Dia memberikan pil kondensasi Qi kepada pemuda itu. Pulanglah. Jangan katakan apapun tentang lokasiku. Setelah pemuda itu pergi, Li Muan keluar dari pondok, wajahnya penuh kekhawatiran. Wang Lin memandangi kristal di tangannya, lalu memandangi Li Muan, dan akhirnya ke langit yang cerah. Kedamaian adalah sebuah ilusi. Kata-kata itu bergema di kepalanya. Bahkan di level Heaven Trampling, dia masih seperti ikan di akuarium yang mengira airnya adalah seluruh samudra. Dia menarik napas panjang. Api yang telah lama tertidur di matanya, api keingintahuan, api untuk melindungi, api untuk mencari kebenaran tertinggi, mulai menyala kembali. Bukan api kemarahan, tapi api tujuan. Wan ujarnya lembut memegang tangan Li Muan. Aku rasa perjalanan kita belum benar-benar berakhir. Aku telah menginjak surga lama kita, tapi ternyata surga hanyalah langit-langit dari sebuah ruangan yang lebih besar. Dia mengepalkan tangan, kristal itu hancur, tetapi koordinatnya telah tercetak di jiwanya. Apakah kau mau melihat bersama-sama langit-langit ruangan yang sebenarnya itu, dan mungkin menemukan pintu keluarnya? Li Muan memandangi mata suaminya. Dia melihat keraguan, tetapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Dia tersenyum, sebuah senyum yang memahami segalanya. Di kehidupan sebelumnya, atau selanjutnya, kemanapun kamu pergi, aku akan menemani. Tapi kali ini, jangan pernah lagi meninggalkanku tidur sendiri. Wang Lin tersenyum, sebuah senyum yang hangat dan lega. Tidak akan lagi. Dia memandang ke arah koordinat di benaknya. Nexus of Forgotten Timelines. Mari kita pergi berkunjung, katanya. Tapi sebelum itu, dia berbalik ke arah pondok, melambaikan tangannya. Pondok, kebun, danau, seakan-akan tertutup lapisan kaca tipis yang kemudian memudar. Sebuah ilusi tingkat tinggi. Pondok itu masih ada, tapi sekarang dilindungi oleh ratusan lapis formasi Heaven Trampling yang akan aktif jika ada ancaman. Dia juga mengirimkan pesan batin yang melintasi ruang kepada beberapa orang. Wang Ping, Qing Yi, Si Tunan, dan kepada wanita berbaju putih di Blackstone City sebuah jaminan bahwa dia akan kembali. Dan sebuah permintaan maaf karena kembali mengacau. Di tepi danau, Wang Lin dan Li Muan berdiri berpegangan tangan. Wang Lin tidak lagi menyembunyikan auranya. Energi Heaven Trampling yang dahsyat namun terkendali penuh membungkus mereka. Dia mengangkat tangan dan merobek ruang di depan mereka. Bukan robekan hitam biasa, tetapi sebuah pintu cahaya berwarna-warni yang menuju keluar dari struktur ruang waktu biasa. Dari balik pintu itu, tercium aroma waktu yang busuk dan bau sejarah yang terlupakan. Siap? Tanya Wang Lin. Li Muan mengangguk, menggenggam tangannya lebih erat. Mereka melangkah masuk, dan pintu itu menutup di belakang mereka. Planet Serenity kembali sunyi. Hanya pondok kosong, danau yang tenang, dan bulan yang setia. Tapi di angkasa, di antara bintang-bintang, sepasang mata metaforis, atau mungkin banyak pasang mata mulai terbuka, mengikuti pergerakan dua titik cahaya yang baru saja melompat keluar dari akuarium. Perjalanan menuju puncak sejati dimulai.